Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wailul likulli humazatil lumajah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Ibadah dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah ibadah fisik, yaitu berupa sholat dan puasa. Yang kedua adalah ibadah finansial, yaitu berupa sedekah atau zakat atau berkurban. Yang terakhir adalah ibadah mental, yaitu ibadah di mana kita merenung dan berpikir. Adapun setiap telah yang kita coba untuk mengurai ayat-ayat Allah, insya Allah dimasukkan ke dalam ibadah yang merenung dan berpikir, agar mental kita menjadi mental yang menghamba, mental yang mencinta. Surat Al-Humajah ayat pertama menerangkan bahwa Allah mencela bagi setiap mereka yang suka melakukan pengumpatan dan pencelaan. Ada nada kemarahan, ada nada yang sangat tegas bagi mereka yang mengimani Rasulullah, mereka yang mengimani Al-Quran, bahwa Allah mencelakakan bagi setiap pengumpat dan pencela. Ilmu pengetahuan dan agama itu sudah bukan zamannya untuk saling terpisah. Mungkin dahulu kita bisa mengambil kesimpulan seperti itu karena kurangnya kita akan informasi-informasi yang bisa saling melengkapi. Dalam hal ini ternyata mengumpat dan mencela juga itu merupakan suatu hal yang dapat membebani batin. Apalagi bagi mereka yang tidak mengenal Allah. Walaupun menurut pakar psikologi, pakar mental dan ahli jiwa, bahwa seseorang yang sedang sangat stres, jika dia mengumpat dan melakukan kemarahan yang langsung diledakkan di dalam jiwa, itu mampu mengurangi stresnya. Bisa jadi. Tapi bagi mereka yang mengenal Al-Quran, bagi mereka yang mengenal akhlak Rasulullah, bagi mereka yang mengenal jalan Islam, tidak ada kebaikan bagi orang yang suka mengumpat dan mencela, walaupun dia dalam kondisi stres sekalipun. Contohnya saja begini ya, Rasulullah kalau setiap lewat, bagi mereka yang mendengki, yang tidak memahami ajaran beliau, selalu diumpat. Dengan bentuk berupa perilaku maupun kata-kata. Mencibir itu juga termasuk umpatan. Dengan tatapan matanya yang seolah-olah melecehkan, mengatai beliau tidak waras atau semacamnya. Pun kalau seharusnya yang stres itu
kita dibandingkan dengan Rasulullah itu mungkin paling stres dalam hidupnya. Melihat tingkah laku penyembah berhala yang tidak memahami tauhidnya Ibrahim. Tapi kita lihat Rasulullah tidak ada itu. Yang namanya dibalas dengan mengumpat pula, yang dibalas dengan mencela pula. Pun kalau ada, berarti Rasulullah tidak ada bedanya dengan para pengumpatnya. Batinnya sama. Karena sekali digesek, langsung bersuara. Begitu. Kalau dalam konteks para ahli psikolog yang mengatakan bahwa pada kondisi tertentu, umpatan itu diperlukan ketika kita dalam kondisi yang sangat stres. Tapi Rasulullah tidak pernah sekalipun seperti itu. Karena kontaknya tuh yang tidak pernah terputus, la ilaha illallahnya itu tidak pernah terputus. Batinnya itu selalu berzikir dengan otomatis. Ya, kalau anak pesantren atau yang sering belajar sama para ulama dan sering hafal hadis Al-Quran, tanya di hati mereka. Pasti berzikir otomatis dalam kondisi apapun, walaupun mulutnya tidak berzikir. Makanya kalau ada yang pakai jilbab, bersurban, ya macam-macam para wali dulu yang senang menggunakan zikir, itu bukan berarti hatinya tidak berzikir. Dia untuk memastikan berapa jumlah zikirnya. Karena pada saat jumlah zikirnya sudah cukup, dia akan pindah ke zikir yang lain. Sementara hati terus berzikir, la ilaha illallah. Bahkan kita lihat guru-guru kita apa, santai aja hidupnya, goyang. Kayak Imam Ali kalau lagi sholat, para sahabat, para nabi, tidak disibukkan dengan masalah-masalah sepele tentang hal-hal yang mengganggu harga diri, hal-hal yang mengganggu konsentrasi kita kepada Allah dengan segala urusan dunia. Begitu. Pun kalau bagi kita masih suka mengumpat dan mencela, dan itu membuat kita semacam seperti orang yang keren, gaul, karena memang kondisi pekerjaan mengharuskan, seperti rapper tidak mungkin tingkah lakunya seperti kiai, jalannya harus perantang petenteng. Memang sudah diplot. Pun kalau itu tidak mengurangi dia ikatannya dengan Allah, hanya untuk sebatas dia mencari nafkah, insya Allah dia tidak akan menjadikan umpatan dan celahan itu menjadi bagian dalam hidupnya, kecuali syair-syairnya yang ingin diutarakan untuk mengungkapkan gejolak-gejolak kondisi sosial di tengah-tengah masyarakat. Karena bidang seni itu ada ruang khusus yang tidak bisa diganggu-gugat. Kita menyampaikan sesuatu terkadang-kadang butuh kata-kata yang lugas, yang langsung. Namun insya Allah jika kita paham bahwa Allah mencelakakan bagi mereka yang suka mengumpat dan mencela, banyak kata-kata yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan batin seni kita, menyampaikan apa yang kita ingin
curahkan kepada sebuah lagu. Alhamdulillahirabbil alamin.